Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang saya hormati dosen mata kuliah tutorial statistika kami yaitu Pak Renat dan Pak Lino, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Sari Agapi Subijakto dengan NIM 112010022 dan rekan saya yaitu Francisca Sisilia Irwanto dengan NIM 112010021. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pembelajaran mata kuliah tutorial statistika mengenai analisis menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Next. Untuk materi yang kami sajikan yaitu ada 4, yaitu regresi linear, regresi sederhana, regresi berganda, serta soal dan pembahasan. Untuk yang pertama, regresi linear. Regresi linear adalah uji statistik yang digunakan dalam memprediksi pengaruh atau hubungan dari beberapa variabel. Dalam penentuannya, variabel data yang dipakai adalah variabel bebas, independen, dan variabel terikat atau dependent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dari variabel lainnya. Dalam regresi linear terdiri dari dua bentuk, yaitu regresi sederhana, yaitu yang berfungsi untuk memprediksi pengaruh antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dan yang kedua yaitu regresi berganda untuk mengetahui memprediksi pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu regresi sederhana. Regresi sederhana adalah model prediksi yang digunakan pada data berskala interval atau rasio dan hanya melibatkan dua variabel. Dua variabel yang dimaksud terdiri dari atas satu variabel terikat atau dependent dan satu variabel bebas atau independent. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent, apakah positif atau negatif. Dalam uji regresi sederhana, ada uji yang harus dilakukan dan dipenuhi, yaitu analisis regresi. Analisis regresi sederhana terdiri dari deskriptif, uji hubungan erat atau tidak, dan nyata atau tidak, uji R-square, uji hipotesis, dan akhirnya didapatkan kesamaan regresi. Yang kedua, ada regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau sejenis prediksi yang menggunakan satu variabel terikat atau variabel dependent dan dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen. Dalam uji regresi berganda ada yang harus dilakukan dan dipenuhi, yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam regresi berganda adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan analisis regresi berganda terdiri dari deskriptif, uji hubungan erat atau tidak, dan nyata atau tidak, uji R-square, uji model ANOVA, uji hipotesis, dan akhirnya didapatkan persamaan regresi. Next. Untuk selanjutnya yaitu soal dan pembahasan regresi sederhana. Untuk yang pertama yaitu kompetisi olahraga Indonesia 2018 akan segera dilaksanakan dan seluruh atlet di Indonesia sangat semangat untuk ikut serta. Salah satunya adalah pelatih lari di Malang ingin mengikut sertakan para atlet mudanya. Dalam persiapan, ikut serta mengikuti kompetisi olahraga Indonesia, mereka melakukan latihan rutin dengan menghitung waktu serta jarak lari setiap para atlet tersebut. Untuk mengetahui waktu latihan para atlet lari pemula terhadap jarak yang dapat ditempuh, dilakukan pencatatan data untuk mengetahui pengaruh antara waktu dengan jarak para atlet lari. Pada saat waktu latihan, pelatih mengukur waktu masing-masing dari 20 atlet saat latihan di lapangan. Berikut adalah data yang kami buat. Untuk pertanyaannya, apakah semakin banyak waktu saat latihan, maka para atlet akan bisa menempuh jarak lebih jauh? Dan hipotesis apa yang terbentuk dari data tersebut? Next. Yang pertama yaitu uji normalitas. Variabel jarak yang ditempuh yang kami dapat yaitu asumsinya yaitu 0,536 atau 53,6%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data jarak yang ditempuh berdistribusi normal. Untuk variabel waktu latihan, asumsi yang didapat yaitu 0,820 atau 82%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan data waktu latihan berdistribusi normal. Next. Untuk rata-rata jarak yang ditempuh para atlet yaitu 189,55 menit. Dengan jumlah data untuk jarak yang ditempuh adalah para atlet adalah 20 sampel dan rata-rata waktu latihan yaitu 16,45 menit. Dengan jumlah data untuk waktu latihan yaitu adalah 20 sampel. Untuk selanjutnya yaitu nilai percent correlation yang didapat yaitu 0,848 atau sama dengan 84,8%, yaitu hubungannya erat karena di atas 50%. Dan untuk nilai signya yaitu yang didapat 0,000 atau sama dengan 0%. Hubungannya nyata karena di bawah 5%. Untuk nilai R-square yang didapat yaitu 0,719 atau sama dengan 71,9%, maka variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 71,9%, sedangkan 28,1% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Dan yang terakhir yaitu hipotesis, H0 tidak ada pengaruh waktu latihan terhadap jarak yang ditempuh para atlet, dan H1 yaitu ada pengaruh positif waktu latihan terhadap jarak yang ditempuh para atlet. Semakin lama waktu latihan, maka semakin jauh jarak yang ditempuh para atlet, dan nilai sig yang didapat yaitu 0,00 atau setara dengan 0%, yaitu maka disimpulkan hipotesis H1 diterima. Maka ada pengaruh waktu latihan terhadap jarak yang ditempuh para atlet. Dan fungsi regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan 9,504 ditambah 10,945X plus E. Okay, next.
Soal dan pembahasan untuk regresi berganda, yaitu sejak pandemi berlangsung, kita tahu bahwa pembelajaran baik sekolah ataupun les dialihkan dengan cara daring. Dengan pembelajaran daring, siswa atau siswi yang mengikuti banyak kelas dan les tentunya akan sering menatap layar gawai mereka yang tentunya memancarkan radiasi terhadap mata mereka. Belum lagi jika mereka menyegarkan pikiran melalui hiburan di TV atau di gawai mereka. Setelah setahun pandemi berjalan, banyak anak-anak yang mulai menggunakan kacamata. Hal tersebut dikarenakan mata yang kelelahan akibat menatap gawai dengan jangka waktu yang sudah tidak wajar, utamanya pada anak remaja, karena remaja memiliki waktu bersekolah yang lebih lama daripada anak-anak yang masih kecil. Ada dugaan yang menyatakan bahwa jarak menonton TV dan jumlah waktu bermain HP per hari mempengaruhi jumlah minus pada mata remaja. Maka dari itu, suatu pengamatan dilakukan terhadap sejumlah remaja agar dapat mengetahui seberapa besar dampaknya mempengaruhi jumlah minus pada mata remaja. Berikut data yang kami peroleh. Next. Next. Yang pertama ada asumsi klasik regresi linear berganda. Yang pertama, uji normalitas. Variabel jumlah minus memiliki asinsik sebesar 0,848 atau setara dengan 84,8%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data jumlah minus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel jarak menonton TV memiliki asinsik sebesar 0,491 atau setara dengan 49,1%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data jarak menonton TV berdistribusi normal. Variabel yang ketiga yaitu waktu bermain HP memiliki asinsik sebesar 0,576 atau setara dengan 57,6%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data waktu bermain HP berdistribusi normal. Next. Yang kedua ada uji autokorelasi. Didapatkan dari tabel Durbin Watson nilai 1,731. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Variabel jarak menonton TV memiliki nilai V sebesar 1,227, sehingga jarak menonton TV bebas dari masalah multikolinearitas. Yang kedua, variabel waktu bermain HP memiliki nilai fit sebesar 1,227, sehingga waktu bermain HP bebas dari masalah multikolinearitas. Next. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Variabel jarak menonton TV memiliki sig sebesar 0,987 atau setara dengan 97,7%. Nilai tersebut di atas 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jarak menonton TV bebas dari masalah heteroskedastisitas. Yang kedua, variabel waktu bermain HP memiliki sig sebesar 0,064 atau 6,4%. Nilai tersebut di atas 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel waktu bermain HP bebas masalah heteroskedastisitas. Next. Analisis regresi linear berganda yang pertama adalah deskriptif. Didapat dari tabel yaitu rata-rata jumlah minus 3,15. Rata-rata jarak menonton TV adalah 87,75 cm. Rata-rata waktu bermain HP adalah 8,85 jam. Jumlah data untuk jumlah minus adalah 20 sampel, jumlah data untuk jarak menonton TV adalah 20 sampel, dan jumlah data untuk waktu bermain HP adalah 20 sampel. Next. Yang kedua ada uji hubungan erat atau tidak dan nyata atau tidak. Yang pertama adalah Pearson correlation yang menentukan hubungan erat atau tidak. Variabel jarak menonton TV senilai min 0,818 atau setara dengan min 81,8%. Nilai ini kurang dari 50% atau 0,50, sehingga variabel jarak menonton TV dianggap memiliki hubungan yang tidak erat. Variabel waktu bermain HP senilai 0,732 atau setara dengan 73,2%. Nilai ini lebih dari 50% atau 0,50, sehingga variabel waktu bermain HP dianggap memiliki hubungan yang erat. Lalu ada sig yang menyatakan nyata atau tidak. Jarak menonton TV senilai 0,000 atau 0%. Nilai ini kurang dari 5% atau 0,05, sehingga variabel jarak menonton TV dianggap memiliki hubungan yang nyata. Lalu ada variabel waktu bermain HP senilai 0,000 atau 0%. Nilai ini kurang dari 5% atau 0,05, sehingga variabel nilai waktu bermain HP dianggap memiliki hubungan yang nyata. Next. Yang ketiga ada uji R-square. Didapatkan nilai R-square senilai 0,848 atau setara dengan 84,8%. Variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 84,8%, sedangkan 15,2% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Lalu yang keempat ada uji model ANOVA. Dari tabel didapat sig ANOVA sebesar 0,000 atau 0%. Nilai ini kurang dari 0,05 atau 5%, maka model penelitian dianggap layak. Next. Yang terakhir ada uji hipotesis. Hipotesis yang pertama dari variabel jarak menonton TV. H0, tidak ada pengaruh jarak menonton TV terhadap jumlah minus pada mata remaja. H1, ada pengaruh positif jarak menonton TV terhadap jumlah minus pada mata remaja. Lalu didapat sig senilai 0,000 atau setara dengan 0%. Nilai ini kurang dari 5%. Maka hipotesis H1 diterima. Ada pengaruh positif jarak menonton TV terhadap jumlah minus pada mata remaja. Yang kedua, hipotesis variabel waktu bermain HP. H0, tidak ada pengaruh waktu bermain HP terhadap jumlah minus pada mata remaja. H1, ada pengaruh positif waktu bermain HP terhadap jumlah minus pada mata remaja. Lalu dari tabel didapat sig senilai 0,000 atau 0%. Nilai ini kurang dari 5%, maka hipotesis H1 diterima. Ada pengaruh positif waktu bermain HP terhadap jumlah minus pada mata remaja. Dari tabel ini juga didapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 2,836 min 0,032 X1 plus 0,348 X2. Next. Sekian dari kami, terima kasih.